Selamat sore pemirsa, UNAS Update kembali hadir pada hari ini bersama saya Almira Suryadharma dan rekan saya Rahel Karundeng, Senin 4 Juli 2022. Pemirsa, pasangan ganda putri Indonesia Apriani Rahayu dan Siti Fadia memenangkan kejuaraan Federasi Bulu Tangkis Dunia dan keluar sebagai juara Malaysia Open 2022. Laga final tersebut berlangsung di Court 1 Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia pada Minggu 3 Juli 2022. Apriani dan Fadia tak butuh lama untuk memenangkan turnamen resmi dari BWF tersebut sejak debutnya pada bulan Mei lalu. Permainan keduanya sangat memukau dan cermat usai mengalahkan pasangan ganda putri dari Tiongkok, Zhang Suzian dan Zheng Yu. Drama pertandingan 3 game hingga mencapai durasi waktu 71 menit. Di awal pertandingan, Apriani dan Fadia memimpin pertandingan dengan skor tipis 21-18. Tetapi di pertandingan kedua, pasangan ganda putri Indonesia harus mengalah dari pasangan ganda putri Tiongkok, Zhang dan Zheng dengan skor 12-21. Akhirnya ambisi dan semangat dari Apriani dan Fadia membara hingga memenangkan pertandingan dengan skor 21-19, sekaligus memantapkan untuk menjadi juara ganda putri pada pergelaran Malaysia Open 2022. Saat dalam pertandingan, Apriani dan Fadia sempat tegang, terutama di game ketiga. Tapi dengan kesabaran, akhirnya mereka bisa keluar dari ketegangan tersebut. Hasil maksimal di Malaysia Open 2022 menjadi gelar pertamanya bagi pasangan ganda putri Apriani dan Fadia. Baik pemirsa, pihak Ikatan Pedagang Pasar Indonesia melaporkan adanya kenaikan harga sejumlah komoditas pangan menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2022. Kenaikan ini diperkirakan memuncak hingga pada Hari Raya Idul Adha karena kebutuhan masyarakat meningkat. Menjelang Hari Raya Idul Adha, jumlah permintaan akan mengalami peningkatan sementara stok terbatas sehingga menyebabkan kenaikan harga. Sejumlah pedagang sudah mengeluhkan tingginya harga pangan yang membuat mereka harus mengurangi volume penjualan. Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Renaldi Sarijowan, mengatakan bahwa dengan permintaan yang tinggi, kemungkinan tren kenaikan harga akan terus terjadi. Saat ini harga sayur mayur, cabai, dan bawang merah masih merangkak naik. Harga cabai dan bawang putih yang merupakan produk impor 100% masih tinggi. Kenaikan harga cabai, terutama cabai rawit dan bawang merah, sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami Putri bersama salah satu pedagang pangan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Silakan Putri. Baik Sobat UNAS TV, hasil komoditas mengalami kenaikan harga menjelang Hari Raya Idul Adha. Salah satu bahan pokok yang mengalami kenaikan harga antara lain cabai rawit merah, cabai rawit keriting, dan juga bawang merah. Untuk informasi lebih lanjut, saya sudah bersama dengan salah satu pedagang di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yaitu dengan Ibu Sulani. Baik Ibu, bagaimana kabar Bu? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Harga kenaiknya ya itu ya 30% ya. Ya naiknya kan cabai tadinya kan 60-70 sekarang jadi 100. Rawit merah tadinya 70 jadi 120. Rawit hijau tadinya murah, paling murah sendiri rawit hijau sekarang jadinya rawit hijau 80. Bawang merah tadinya cuma 40 sekarang jadi 70. Gagal panen, nggak ada itu gagal panen kan ini musim hujannya kan lama. Tadi biasanya kan deh musim panas nih masih hujan mulu jadi gagal panen. Ya mudah-mudahan pemerintah ngasih serba murah ya itunya sembako ya kasihan rakyat kecil yang di bawah itu. Mudah sembako murah, semua murah tapi ringan biarin rakyatnya biarin itu makmur gitu. Dan dari masyarakat sendiri tentang harga yang naik ini bagaimana? Ya pada kaget pada itu. Pada kaget kenapa kok naik gitu. Tapi mau nggak mau dia juga beli namanya dia itu perlu ya pasti beli gitu. Belinya kan biasanya kan belinya setengah kilo sekarang belinya 1/4 biasanya beli 1 kilo belinya setengah kilo gitu jadi nggak penuh belanjanya gitu ya sama ya.
Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Putri Adistianingrum dan juru kamera Rais melaporkan langsung dari Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kembali ke studio. Ya, baik, itu dia laporan dari rekan kami Putri yang melaporkan langsung dari Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pemirsa, berita selanjutnya masih mengenai Idul Adha. Tak sebanyak dulu pedagang ternak kurban menjelang Hari Raya Idul Adha yang akan dilaksanakan pada 10 Juli 2022 mendatang berkurang signifikan. Pasalnya, penurunan jumlah ternak kurban serta kecemasan masyarakat terhadap penyakit mulut dan kuku ini sangat berdampak terhadap penjualan ternak kurban ini. Merebaknya penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak sejak Mei 2022 lalu membawa dampak yang signifikan kepada beberapa pengusaha ternak kurban, terutama di Jawa dan Aceh. Saat ini kami telah terhubung dengan rekan kami, Nuryati Masuro, di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, untuk mendapatkan informasi terkait penjualan dan kondisi ternak kurban serta antusiasme pembeli menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini. Ya, silakan Nuryati. Ya, baik, terima kasih Rahel. Ya, Sobat TV UNAS, sehubungan dengan penetapan Idul Adha yang diperkirakan akan jatuh pada tanggal 10 Juli 2022, saat ini saya sudah berada di salah satu penjualan hewan kurban, tepatnya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, sekarang ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber kami, yaitu penjual dari hewan kurban ini. Baik, selamat pagi Bapak. Boleh diperkenalkan namanya? Nama saya Iwan. Pak Iwan. Iya, betul. Baik Pak, saya ada beberapa pertanyaan nih Pak. Sebelumnya pasar hewan kurban ini sudah dibuka sejak kapan nih kalau di sini Pak? Ini baru sampai saya. Baru sampai ya. Ya, terus kalau dari ini tuh hewan-hewan kurbannya itu dari pemasok atau berternak sendiri? Saya ambil dari pengepul sih, jadi minta kirim aja. Baik, dari pengepul terus masuk ke sini itu ya Pak. Lalu seperti informasi yang sedang beredar nih Pak, katanya tahun ini tuh penjualan hewan kurban itu menurun sampai 60%. Itu apakah benar Pak? Mungkin di sapi ya, kalau di kambing kayaknya enggak. Masih normal kayaknya, mudah-mudahan. Terus kalau di sapi itu penyebabnya apa ya Pak? Ya kan ada apa namanya, itu penyakit yang PMK itu. Karena berpenyakit jadi penjualannya menurun ya. Ya enggak sampai 60% sih. Masih tetap banyak yang korban, insya Allah. Ya. Terus kalau dari Bapak di sini berjualan itu perawatannya seperti apa Pak? Agar kambing-kambing di sini tetap sehat? Ya pola makannya teratur, terus sama mungkin ada vitamin aja sih gitu. Kalau yang kelihatan lesu, kita kasih vitamin, kita pisah, biar nggak nular gitu aja. Terus kalau dari ciri-ciri hewan kurban yang sehat itu seperti apa sih Pak? Ya bisa dilihat Bu, lincah-lincah gitu kan. Kalau misalkan diikat ya wajar biasa, tapi kalau nggak diikat tuh pada jalan, gerak segala macam. Lalu untuk kisaran harga ini apakah normal atau ada kenaikan ya Pak? Kan ini ada penurunan penjualan gitu ya. Jadi harganya itu tetap normal atau naik? Kalau harga kayaknya normal sih ya, sama kayak tahun kemarin. Nggak banyak berubah gitu. Oh, baik, terima kasih Bapak atas waktu dan informasinya. Ya Sobat TV UNAS, demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Nuryati Masruroh dan Apridias melaporkan langsung dari Pasar Minggu, Jakarta Selatan, kembali ke studio. Baik, itu dia laporan dari rekan kami Nuryati yang melaporkan langsung dari Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Demikian Nas Update pada hari ini, tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, serta lakukan segera vaksinasi. Saya Rahel Karundeng. Dan saya Almira Suryadharma. Beserta tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.